Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Dalam video kali ini kita bakal agak-agak sedih sedikit, tapi tenang, kita bakal nenangin kalian yang lagi panik sama pasar kripto yang lagi koreksi gila-gilaan. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah guys, pasti kalian sadar atau mungkin sekarang lagi panik, harga kripto lagi turunnya gila-gilaan dengan Bitcoin yang turun lebih dari 5% dan beberapa altcoins yang mulai ikutan. Nah jadi cuma dalam sekitar 2 hari pasar kripto itu market cap-nya atau kapitalisasi pasarnya udah turun sekitar 400 miliar dari tadinya 3 triliunan US dollar sekarang jadi 2,6-2,7 triliun US dollar. Jadi turunnya sekitar 3%. Nah ini tuh bikin orang-orang pada panik, padahal sebenarnya ini adalah koreksi pertama sejak 2 minggu yang lalu. Jadi kalau misalnya sadar, 2 minggu yang lalu itu, dalam 2 minggu terakhir itu harga Bitcoin dan aset kripto lainnya tuh lagi mulai naik gila-gilaan lah. Bahkan Bitcoin mencapai all time high baru dan beberapa altcoins juga ikutan. Nah tapi namanya juga manusia, kalau lagi tinggi-tingginya tuh suka lupa sama bawah. Asik. Jadi kalau turun mulai panik lagi, padahal sebenarnya naiknya juga baru bentar. Nah jadi menurut gue kalian gak usah panik guys, karena sebenarnya walaupun emang dari kemarin tuh naik terus 2 minggu, ya koreksi itu dibutuhkan juga. Karena ya kalau naik terus juga nggak sehat pasar kripto kan. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya tuh kemarin koreksi yang nggak ada penyebab yang spesifik banget sih. Karena emang kalau kita lihat dari data on-chain atau data langsung dari blockchain, kemarin tuh 2 hari terakhir ini saat Bitcoin dan market kripto koreksi, itu tuh sebenarnya karena adanya tekanan jual dari para whales atau investor besar. Nah ini kalau data dari on-chain atau data langsung dari blockchain, dia tuh memperlihatkan bahwa dalam 2 hari terakhir Bitcoin dan aset kripto yang masuk ke exchange atau ke bursa untuk menjual dari wallet yang tidak terikat sama bursa atau decentralized wallet itu volumenya meningkat. Nah jadi menurut data on-chain emang ini tuh tekanan jual yang normal, karena emang ya investor-investor gede lagi pada masukin dananya dari wallet ke exchange untuk mulai jualan, jadinya ya terjadi penjualan. Nah terus tekanan jual yang meningkat ini juga dibarengin sama data on-chain dari pasar futures yang mendukung bahwa emang saatnya udah mulai jualan. Nah ini kita bisa lihat dari data funding rate, dimana kalau funding rate itu adalah data bunga yang harus dibayarkan oleh leverage atau utang atau biaya tambahan untuk open posisi di pasar futures dan pasar derivatif lainnya. Nah jadi kalau funding rate itu lagi positif, biasanya tuh yang open long tuh lagi banyak, tapi kalau lagi negatif biasanya yang open short lagi banyak. Dan kalau yang open long lagi banyak, biasanya tuh orang-orang pada kepedean, artinya orang-orang pakai leverage-nya tuh ketinggian. Nah ini dalam beberapa hari terakhir bisa dilihat funding rate tuh lagi positif banget dan angkanya tuh lagi gila-gilaan banget. Nah makanya emang ini tuh kemungkinan besar koreksinya juga karena orang-orang udah pada kepedean dan jadinya harus ada sedikit wipe out untuk menormalisasikan kembali leverage orang-orang, atau ya bikin leverage-nya normal lagi lah kondisi pasar biar balance lagi. Karena ini orang-orang udah pada kepedean, pun juga ini datanya disandingkan dengan data open interest atau data jumlah volume yang masuk ke pasar futures itu yang juga udah mulai naik. Nah kalau kita lihat dari funding rate digabung sama open interest, berarti orang-orang tuh yang pada open posisi di futures lagi naik, terus pada open posisinya long dan leverage-nya gila-gilaan. Nah biasanya kalau lagi gila-gilaan gini emang ya ujung-ujungnya bakal koreksi, karena kondisinya ini disebut sebagai over leverage atau leverage berlebihan. Makanya emang wajar banget ini lagi koreksi. Nah tapi kalau kita lihat dari beberapa data on-chain lainnya, misal dari data on-chain dari miners, yaitu hash rate atau kecepatan validasi transaksi atau tingkat validasi transaksi dari jaringan Bitcoin, sekarang tuh hash rate masih terus naik, dimana hash rate tuh biasanya korelasinya atau hubungannya tuh positif sama harga Bitcoin. Jadi sekarang tuh hash rate masih naik yang menandakan bahwa kondisi pasar masih positif. Terus kalau misalnya kalian sering nonton video gue kalau ngomongin on-chain, biasanya gue juga merujuk pada data on-chain liveliness. Jadi data on-chain liveliness Bitcoin liveliness ini adalah data yang memperlihatkan tekanan jual dan dorongan beli dari whales atau investor besar. Nah jadi kalau liveliness ini tuh pergerakannya grafik. Jadi kalau misalnya grafiknya lagi stagnan atau menyamping atau turun, itu biasanya menandakan whale lagi pada beli. Tapi kalau grafiknya lagi naik, itu menandakan bahwa whale lagi pada jualan. Nah terus ini bisa dilihat sekarang bahwa liveliness emang lagi bergerak menyamping, tapi kemarin tuh sempat agak naik, makanya emang terjadi sedikit tekanan jual. Dan kita bisa lihat kalau misalnya dari jangka pendek, ini tuh harga sama liveliness grafik ini tuh kalau bersampingan atau cross, kalau misalnya berlawanan arah itu biasanya terjadi perubahan arah. Nah kalau misalnya dari jangka panjang kita bisa lihat, ini belum terjadi cross lagi, karena cross terakhir tuh baru terjadi 1 Oktober 2021 kemarin, yang intinya mendorong harga Bitcoin untuk naik cukup tinggi dari sekitar 40 ribuan US dollar sampai sekarang di angka 59 ribuan US dollar lah. Nah jadi bisa dilihat guys, kemarin kita ada di 40 ribuan US dollar. Jadi kalaupun sekarang koreksi ya nggak usah panik, karena
emang setiap apresiasi atau kenaikan harga pasti ada koreksi. Jadi chill aja kalau menurut gue, karena ini liveliness-nya belum terlalu naik tinggi dan belum cross lagi, jadinya cara jangka menengah ke panjang itu kemungkinan besar koreksi besar belum akan terjadi dan buruan belum berakhir kalau menurut gue pribadi dari data on-chain ini. Nah, jadi intinya kayak gitu guys. Dan kalau dari analisis teknikal bisa dilihat emang sekarang udah keluar dari uptrendnya dan lagi downtrend, tapi kalau menurut gue pribadi sekarang support terkuat tuh ada di sekitar 57.000 US dollar sampai 53.000 US dollar. Jadi selama masih ada di sekitar situ harusnya sih masih naik. Tapi balik lagi, gue bukan dukun. Kalau misalnya kalian mau bikin keputusan atau mau cut loss atau take profit dulu, ya analisis sendiri dulu dan lakukan riset sendiri. Tapi intinya kalau gue pribadi sekarang ngomong nggak usah panik, justru sekarang emang lagi agak diskon karena ya target dari Plan B pun atau salah satu perusahaan riset terbesar di dunia yang bikin prediksi harga Bitcoin ya masih ngomong kalau di November 98.000 US dollar. Jadinya harusnya masih lebih tinggi lagi. Tapi kalau kalian mau cut loss dulu ya up to you guys, karena gue balik lagi bukan dukun dan kalian harus riset pribadi dulu. Nah, kalau dari gue pribadi intinya jangan panik dan ya lakukan analisis sendiri dulu, karena ini menurut gue pribadi cuma koreksi normal. Tapi kalau mau beli atau enggak ya balik lagi itu keputusan kalian. Oke deh guys, kalau misalnya ada yang mau ditanya langsung aja komen di video ini, dan as always juga jangan lupa kritik agar kita lebih better. Terus kalau misalnya ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan seperti biasa kita udah mau 100.000 subscriber. Ayo guys, tolong dibantu guys, tolong dibantu. Karena nanti 100.000 subscriber pasti kita akan ngelakuin giveaway yang menarik banget buat investor kripto. Jadi tolong dibantu guys. Oke deh, as always, Koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan.